Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid menegaskan bahwa sertifikat tanah elektronik aman. Ia menyebut penyimpanannya dicadangkan secara berlapis di 5 tempat berbeda untuk meminimalkan resiko peretasan atau kehilangan data. Hal ini disampaikan pasca maraknya kasus kebocoran data pribadi termasuk dugaan bocornya 6 juta data NPWP. Nusron menjamin keamanan sistem sertifikat elektronik. Menurutnya, dengan keamanan berlapis, tidak mungkin hacker dapat membobol seluruh cadangan data sekaligus. Selamat siang, kembali lagi bersama kami, rekan-rekan kami yaitu peserta Latsar CPNS dari kelompok 3, di mana di sini ada Kak Wike, Kak Fatmawati, Kak Mulia Ayu, dan Kak Dwinova. Nah, melihat dari video yang sebelumnya itu, rekan-rekan, hari ini kita akan membedah bagaimana nilai berorientasi pelayanan serta akuntabel saling mengunci di instansi kita. Sebagai instansi yang mengelola aset paling krusial bagi rakyat, yakni tanah. Mari kita bahas sebelumnya bagaimana tanggapan kakak-kakak ini mengenai pro dan kontranya terkait adanya sertifikat elektronik tersebut. Saya mulai dari Kak Wika aja deh. Silahkan Kak Wika. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kalau dibilang pro atau kontra, mungkin ini lebih membahas ke sisi negatifnya ya, untuk permasalahan pelayanan pelayanan publiknya. Jadi begini, untuk ke sisi pelayanannya kita memang kan banyak menggunakan teknologi terbaru ya untuk hal sertifikat elektronik, sedangkan pemohon kita tuh juga eh, bahkan rata-rata kebanyakan kan lansia. Nah, dari sisi pandangan saya itu kita kayak lebih harusnya lebih memperhatikan itu sih, mungkin sedikit bisa membantu pemohon yang gaptek seperti itu kan, masih banyak juga pemohon-pemohon yang tidak punya alat komunikasi atau teknologi yang canggih. Begitu sih, Mas. Nah, kalau menurut Kak Fatma gimana nih tanggapannya? Ada tanggapan tidak? Ya, terima kasih sebelumnya ya Kak Guntur. Sebelumnya suara saya terdengar kan teman-teman? Terdengar Kak? Ya, terkait dengan adanya kebijakan sertifikat elektronik ini, kalau menurut saya agak kritis ya yang terkait mungkin lebih di-highlight soal aspek kejelasan informasi dan juga keamanan datanya. Karena kan itu merupakan indikator dari kunci kepuasan, gimana pemohon itu mereka ingin agar proses yang berjalan itu bisa bisa cepat gitu. Kemudian informasi mereka juga aman dalam artian tidak akan mengalami kebocoran data seperti kan yang tadi kita udah nonton berita di awal itu bahwa ada kemungkinan dan sudah terjadi gitu adanya kebocoran data. Gitu Kak, kalau dari pandangan saya. Nah, kalau dari pandangannya Kak Dwinova nih, gimana Kak kira-kira? Terima kasih. Eh, Kalau menurut saya ini sertifikat elektronik ini banyak positifnya ya, terutama ini mempersempit ruang gerak mafia tanah. Seperti yang kita ketahui, masalah mafia tanah di Indonesia ini memang masih sering terjadi. Jadi sertifikat elektronik ini berperan penting dalam mempersempit ruang gerak mafia tanah yang sering memanfaatkan celah dengan dalam sistem. Jadi dengan digitalisasi ini pemalsuan dokumen pertanahan itu udah nggak ada lagi, udah susah karena semuanya terintegrasi gitu. Kalau menurut Kak Ayu sendiri gimana? Kira-kira apakah punya pendapat lain? Baik, terkait dengan sertifikat elektronik, saya juga setuju dengan pendapatnya Pak Dinova bahwasanya adanya terobosan ini banyak dampak positifnya. Karena ini merupakan salah satu bukti bahwasanya Kementerian APR BPN juga ikut serta dalam melakukan transformasi layanan khususnya dalam bentuk digitalisasi. Adapun untuk salah satu keuntungannya adanya sertifikat elektronik ini adalah terlindung dari risiko kerusakan fisik seperti kita tahu bahwasannya Indonesia ini seringkali terjadi bencana alam, sehingga contohnya seperti kasus banjir ataupun kebakaran yang seringkali sertifikat fisik itu bisa hancur. Sehingga dengan adanya sertifikat elektronik ini data tetap aman di database pusat dan
pemilik dapat mengunduhnya kembali kapan saja. Selain itu, ada juga faktor usia, karena kertas itu bisa lapuk ataupun dimakan rayap, dan juga tintanya bisa memudar. Sehingga adanya sertifikat elektronik ini bisa memastikan bahwasannya kualitasnya tetap sama selamanya. Itu sih dari saya, Kak. Oke, jadi itulah pembahasan mengenai podcast hari ini, yaitu tentang pembahasan sertifikat elektronik, teman-teman. Jadi memang ada pro dan kontranya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sama-sama, Kak Sampai Guntur. jumpa. Dadah, teman-teman semua. Sampai Sampai jumpa di jumpa. podcast berikut. Dadah.